Ya, baiklah, Sobat Ole dan sahabat RBD serta para Laskar Jawara UTBK yang masih setia menyimak di pembahasan kali ini, saya akan membahas pembahasan TO ke-12 berkaitan dengan pengetahuan dan penalaran umum. Ya, baik langsung masuk ke soal pertama. Ya, di soal pertama untuk soal PPU ini adalah inti paragraf. Jadi satu paragraf yang tersaji di sini ya. Ya, perlu sahabat ketahui bedanya teks yang tersaji di antara teks pemahaman pemahaman baca tulis dan pengetahuan dan penalaran umum ini sudah saya sampaikan pada pertemuan berikutnya bahwa di soal tipe PPU ini biasanya kalaupun ada soal yang memiliki kemiripan dengan PBM, tapi di soal PPU ini biasanya teksnya lebih sederhana lagi ya sobat, jadi tidak terlalu serapat PBM. Nah, inti paragraf sebenarnya berkaitan dengan topik, ide pokok, pokok pembicaraan yang ada di teks. Nah, terlebih dahulu untuk melihat inti itu tentukan kalimat utamanya, di awalkah, tengah, atau di akhir. Kemudian ambil inti dari kalimat utama. Sudah inti harus diintikan lagi ya sobat. Jadi kalimat utama juga kan memuat banyak fungsi ya. Ada S, P, O, K, dan seterusnya. Maka kita ambil intinya S dan P-nya gitu. Dan berikutnya adalah kalimat inti itu memuat keseluruhan yang kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas lainnya. Karena biasanya ciri-ciri kalimat penjelas itu atau kalimat yang mendukung teks itu terdiri dari kata-kata rujukan. Ini, itu, tersebut, ataupun kata ganti yang lainnya ya. Ataupun kata tempat juga di sini, di situ, dan lain sebagainya. Kemudian sering diulang-ulang pada kalimat yang lainnya. Jadi topik itu tuh diulang lagi sebagai pembahasan bagian-bagian kalimat-kalimat yang mendukungnya. Nah, sebagai halnya contoh, penanganan stres sangat bersifat pribadi, artinya itu rujukan. Itu ke penanganan stres. Tersebut penanganan stres. Misalnya juga penanganan stres. Memang penanganan stres bisa dengan menggunakan obat-obatan. Ada kata memang, ada penanganan stres juga. Jadi banyak kata pengulangan penanganan stres. Meskipun di akhirnya akan tetapi itu sering mengakibatkan ketergantungan atau ketagihan. Ini memang menentang, tapi hanya satu kalimat saja. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kalimat terakhirnya adalah hal itu sering mengakibatkan ketergantungan atau ketagihan. Kan biasanya kalau kalimat penentang itu adalah kalimat yang ya betul, kalimat yang menggeser kalimat utama. Tapi karena kalimat penentangnya ada di akhir dan tidak dijelaskan lagi oleh kalimat yang lain, berarti artinya kalimat yang diulang-ulang itu menjadi inti. Ya, jawabannya D. Ya, berikutnya adalah soal nomor 2. Ya, dalam pasal 9 ayat 2 RUU Bahasa menyebutkan bahwa pidato kenegaraan yang disampaikan baik di dalam maupun di luar negeri harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Agar kalimat tersebut baku, kata yang perlu dihilangkan. Nah, ingat, bukan dikoreksi besar kecilnya sobat ya, tapi kata yang harus dihilangkan. Seperti itu ya. Kalau dikoreksi ini banyak yang harus dikoreksi ya. Untuk tanda baca juga ada, penulisan huruf kapital juga ada, tapi untuk penghilangan penghilangan kata, ini artinya kalimat tersebut di dalam teksnya itu rancu atau juga tidak penting di dalam kalimat itu hadir gitu ya. Ada kata A menyebutkan, yang B bahwa, yang C ada kata harus, kemudian ada kata dalam di depan, dan ada kata dalam sebelum kata pasal ya, sebelum kata pasal dan sesudah kata depan. Di sini ada di dalam maupun di luar. Maksudnya bukan sesudah kata depan, maksudnya sebagai kata depan di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini cara mengenali kalimat baku kalau di depannya itu memuat konjungsi, baik itu keterangan, baik itu konjungsi maupun preposisi. Nah, sebenarnya ini sudah tadi disinggung di soal pembahasan yang bacaan dan menulis ya, pemahaman baca dan nulis. Ketika kalimatnya aktif,
maka polanya harus SP, tidak boleh PS. Contohnya, dalam pertemuan itu membahas masalah ekonomi kesejahteraan rakyat, ini harus diubah. Apakah membuang dalam menjadi pertemuan itu S, membahas P. SP-nya udah jelas. Tapi apakah logis pertemuan itu membahas? Karena kalau membahas itu kan sebenarnya orang ya. Jadi, meskipun SP-nya benar, kalimatnya tidak bernalar. Jadi nomor 1 tetap aja salah. Seperti itu. Tapi kalau nomor 2, dalamnya tetap bertahan. Pastikan ada koma ya sobat. Nah, munculkan S-nya. Dalam pertemuan itu, koma, pemerintah membahas. Siapa yang membahas? Pemerintah. Apa yang dibahas? Agen masalah ekonomi. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Membahas. Jadi jelas ya. Nah, catatannya untuk kalimat aktif yang baku, itu keterangan boleh di awal, tapi pastikan inti kalimatnya harus jelas. Gimana kita bisa tahu bahwa ada intinya? Dibatasi dengan koma. Kemudian diikuti dengan subjek. Ya. Kemudian yang keduanya, keterangan boleh dihilangkan, tapi pastikan kalimatnya harus logis atau tidak ya. Karena kalau logis, berarti subjeknya struktur benar, ya SP-nya jelas, dan secara makna juga masuk akal. Nah, kenapa nomor bagian awal pertemuan itu membahas tidak tepat? Karena meskipun strukturnya SP-nya sudah ada intinya, tapi tidak masuk akal. Seperti itu. Nah, yang kedua pasif. Pasif itu polanya berbeda dengan kalimat aktif. Kalau aktif itu banyak maunya. Kalau pasif dia itu diam. Ya, itu terjadi juga dalam kalimat. Artinya apa? Mau SP, mau PS, atau mau subjek predikat, mau predikat subjek, tidak ada masalah. Mau ada koma sebagai pembatas keterangan dan inti, mau tidak ada koma juga tidak masalah. Yang penting predikatnya pasif. Mau seperti halnya di sini. Dengan adanya asosiasi yang teratur, diharapkan. Berarti boleh di depan. Predikat pasif, komanya boleh yang ada. Dengan adanya sosialisasi yang teratur, program pengembangan SDM diharapkan juga boleh. Kalaupun ada koma juga bisa ya. Jadi untuk kalimat pasif itu tidak komanya bersifat opsional. Jadi catatan untuk kalimat pasif yang baku itu, kedua kalimat pasif di atas sudah baku dan tidak perlu dikoreksi. Bentuk polanya boleh PS, boleh SP. Tanda koma dalam kalimat pasif itu, ya, boleh sifatnya itu ya, opsional. Boleh ada, boleh tidak, yang penting SP-nya udah jelas. Nah, kesimpulannya, keterangan koma untuk inti yang aktif, ada subjek predikatnya, keterangan SP atau PS pasif, komanya opsional. Seperti itu ya. Nah, perlu diperhatikan lagi oleh Sobat Ole dan sahabat RBD bahwa keterangan koma yang harus SP, contohnya menurut BMKG koma. Tidak perlu lagi BMKG mengatakan ya, kalau menurut BMKG mengatakan bahwa itu salah ya, karena nanti ada di fungsi yang kedua. SP bahwa, BMKG mengatakan bahwa, nah menurutnya hilang, komanya juga harus hilang. Jadi kalau ada keterangan pasti akan ada pasangan koma, kemudian nanti intinya. Tapi kalau udah ada subjek di depan, ada predikat nih, mengatakan, boleh memakai kata preposisi bahwa ya. Jadi mengatakan itu kan ujaran. Tambahkan bahwa. Tapi kalau anjuran, SP agar, BMKG menganjurkan, berarti agar. Jadi predikat ujaran memakai bahwa, predikat anjuran memakai agar. Tapi kalau predikatnya kata dasar ataupun imbuhan ber, biasanya memakai imbuhan tentang. Preposisi tentang. Saya cerita tentang. Saya berbicara tentang. Yang salah itu kalau saya mendiskusikan tentang. Harusnya saya mendiskusikan bahwa. Seperti itu. Nah ini contoh-contoh yang tidak tepat kalau misalkan menurut BMKG koma mengatakan. Berarti sudah ada yang berpasangan menurut koma, berarti mengatakannya hilang aja. Buang predikat ya. Karena sudah ada keterangan koma. Kalau menurut BMKG koma bahwa, sudah ada menurut koma, jadi bahwanya hilangin juga. Kalau ada BMKG mengatakan koma bahwa, nah mengatakan sama bahwa udah berpasangan, jadi komanya yang harus hilang. Jadi kita harus ingat aturannya ya, keterangan harus ikuti koma, kemudian SP, kemudian ikuti bahwa bisa, SP diikuti agar juga bisa, SP diikuti tentang juga bisa. Seperti itu, tapi tidak akan ada SP, agar, SP, bahwa, atau menurut SP, mengatakan. Seperti itu ya. Jadi harus diingat-ingat. Nah, ciri-ciri keterangan sudah disampaikan bahwa preposisi pasti dia nempel di inti ketika dipisahkan. Tapi kalau konjungsi, dia akan
Betul, menggabungkan antara klausa satu dan klausa berikutnya atau kalimat berikutnya ataupun paragraf yang berikutnya. Makanya kalau kalimatnya dipecah, maka konjungsi akan hilang. Ya, seperti ini ya. Keterangan itu tidak akan nempel ketika dipindahkan atau dipisahkan dari klausa majemuknya. Kemudian kedudukannya bisa berpindah-pindah ke setiap fungsi, baik di setelah S, di sebelum S, di setelah P, atau di setelah O, dan lain sebagainya. Sementara konjungsi yang hanya bisa berpindah untuk setara hanya per klausanya saja. Untuk bertingkat per antar klausa. Ya, jadi sepaket bisa anak mendahului induk, bisa induk mendahului anak. Tapi kalau majemuk setara, klausa 1, klausa 2 dulu. Bisa bergeser yang tadinya klausa 2 jadi klausa 1. Seperti itu karena 2 inti, kalau yang ini, kalau yang bertingkat 1 inti 1 induk. 1 inti 1 anak, maaf. Nah, ini ya, tadi ciri-cirinya keterangan koma SP, SP bahwa atau SP agar tidak boleh ada koma lagi gitu. Nah, setelah kita lihat dalam pasal itu harusnya kan koma. Ya, atau pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa. Nah, berarti tidak boleh menggunakan dua rumus. Di sini ada pilihannya seperti ini. Dalam pasal 9 ayat 2 RUU Bahasa menyebutkan bahwa ini menggabungkan dua fungsi. Dalam harusnya pakai koma. Dalam pasal 9 ayat 2 RUU ayat 2, dalam pasal 9 ayat 2 RUU Bahasa Indonesia, koma. Nah, itu harus di situ atau pasal 9 ayat 2 RUU Bahasa menyebutkan bahwa karena di sini tidak ada tanda baca koma, ya artinya kita harus membuang kata. Kata mana? Berarti yang keterangannya hilangin. Yang di depan subjek. Seperti itu ya sobat. Nah, berikutnya soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini adalah penulisan kata yang tidak tepat terdapat kata bercetak miring. Ya, kita harus tahu dulu bahwa ada yang dinamakan gabungan kata kombinasi dan ada non-kombinasi. Pokoknya non-kombinasi itu adalah kata yang terdiri dari dua kata, yang mana yang satu berdiri sendiri, bisa dipisahkan dari kata yang lainnya, sementara kata yang satunya lagi ketika dipisahkan membentuk kata atau makna baru. Tidak seperti yang ketika gabung dengan kata yang ditumpangi, contohnya maha kasih, tunanetra, antar kota, antibiotik, pasalus. Kalau berhadapan dengan kata dasar di kata keduanya maka digabung, kecuali esa ya. Esa ditulis terpisah, salah satunya saja pengecualian. Maha kasih, tunanetra, antar kota. Kita ambil kata tunanetra. Kenapa tunanetra itu digabung nulisnya atau antar kota digabung? Karena ada tunanetra, netranya bisa berdiri sendiri ketika dipisahkan dari kalimat tuna dengan arti yang masih sama melihat ya. Netra artinya melihat. Tuna artinya ikan kan ya. Jadi kalau netra ketika dia berdiri sendiri dalam satu kalimat tanpa tuna, artinya masih tetap dengan makna yang sama. Tapi kalau tuna tidak bisa berdiri sendiri. Nah, semua kata yang sekelompok dengan ini, yang satu terikat, yang satu tidak terikat, berarti dia namanya kombinasi. Antar kota beda dengan antar jemput. Antar kota, kotanya itu punya arti sendiri. Bisa berdiri sendiri, tapi antarnya kalau di dalam kombinasi biasanya antara satu dengan lain, bukan antar sebagai kata kerja. Tapi kalau di dalam bersanding dengan kata antar jemput, maka dia masuk ke gabungan bukan kombinasi. Kenapa? Karena nulisnya beda ya sobat ya. Kalau kata kombinasi ketika dia berhadapan dengan kata dasar dua-duanya, berarti gabung, kecuali esa. Dan ditulis terpisah kalau kata keduanya, ya betul, kata keduanya adalah berimbuhan. Dan ditulis rangkai tanda hubung kalau ada huruf awal kapital dan ada huruf kata singkatan atau ya. Kemudian gabungan bukan kata kombinasi karena dua-duanya bisa berdiri sendiri, kita ambil kata pertanggungjawaban, mempertanggungjawabkan ya. Tanggung jawab, tanggungnya bisa berdiri sendiri, jawabnya juga bisa berdiri sendiri. Ketika bergabung jadi tanggung jawab, membentuk makna baru yang mana dua-duanya bisa berdiri sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, ditulis rangkai itu kalau misal ada awalan akhiran bareng-bareng, tapi ditulis terpisah itu kalau kata dasar dua-duanya atau salah satunya saja yang berimbuhan. Dan ditulis menggunakan tanda hubung kalau berdasar dari kata ulang. Karena kata ulang tanpa adanya imbuhan juga tetap dipakaikan strip. Jadi sebenarnya cara penulisannya sama. Rangkai, pisah, dan hubung. Tapi beda ya. Ketika rangkai, kalau kombinasi itu dasar-dasar. Kalau di serangkai itu kalau dua-duanya ada
awalan dan akhiran. Ditulis terpisah kecuali kata esa ya, kalau kata keduanya berimbuhan. Tapi kalau ditulis terpisah untuk non kombinasi, salah satunya aja berimbuhan atau dua-duanya kata dasar. Kalau yang ini berhadapan dengan huruf awal kapital dan singkatan, kalau yang ini berhadapan dengan kata ulang. Contoh-contoh lain bisa dilihat dari sini. Ya, kita ambil kata catur tunggal. Catur tunggal mungkin punya arti catur 3, tunggal 1. Ya, catur yang tunggal. Berarti caturnya ketika dia berdiri sendiri artinya bisa permainan catur, sementara tunggalnya masih dengan makna yang sama. Contoh lainnya juga adalah di sini ada halal bihalal ya, diambil dari bahasa Arab. Halalnya masih punya arti, tapi bihalal, bi itu dalam bahasa Arab itu artinya preposisi dengan ya, dengan hal, halal dengan halal. Jadi untuk kata seperti ini juga digabung ya, dan dilihat lagi yang lainnya. Sehingga jawaban ini kita lihat yang dimiringkan swadaya. Dayanya ada arti, suanya nggak ada arti kalau sendirian, berarti gabung ketika huruf kedua. Kata keduanya dasar atau dua-duanya dasar. Pasca panen, paskanya nggak ada arti kalau sendirian. Kalau panennya ada dan bisa berdiri sendiri. Antar provinsi juga sama, tunawisma juga sama. Nah, yang bisa berdiri sendiri-sendiri di dalam dua kalimat yang berbeda adalah kerja sosial. Dan ketika digabung juga membentuk kata baru yang tidak jauh dari kata pembentuknya, gitu ya. Jawabannya E. Nomor 4 di sini adalah kalimat yang bukan inti, kecuali. Berarti artinya mencari inti. Mencari inti berarti tadi dahulukan subjek dan predikat yang tidak ada konjungsi dan preposisi. Nah, di sini berikut termasuk kata yang bukan inti kecuali. Berarti kata yang bukan intinya tapi kecuali, berarti mencari inti. Nah, berarti mencari inti. Nah, yang dicoret-coret ini adalah preposisi semuanya ya. Yang ditandai warna merah berarti dia intinya. Kalau yang dicoret itu bukan inti ya. Nah, otonomi sekolah apa? Otonomi sekolah. Kenapa ditanya apa? Karena bukan orang dan berpeluang menjadi subjek karena di awal kalimat. Kemudian bukan preposisi, bukan konjungsi, dan bukan kata kerja pasif. Sementara berperan, di antara S dan P-nya tidak ada penyekat. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, berikutnya adalah soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah tentang mengutip ya teman ya, sahabat. Untuk kutipan ini, jika Nunung akan mengutip pendapat Nuruddin, dikutip dalam buku Imran. Ada tekniknya ya, jadi kutip itu ada kutip langsung dan ada kutip tidak langsung. Kutip langsung adalah langsung ke sumbernya, sementara kutip tidak langsung adalah melalui perantara. Melalui perantara berarti ada pihak pertama yang mengutip sumber yang kita akan kutip. Nah, teknik mengutip, perbedaan cara menulisnya, sebenarnya yang perbedaannya hanya di sini aja. Ada petiknya, terus penulis buku, koma, tahun halaman. Sementara ke bawahnya yang membedakan hanya ada di dalam pengutip saja. Kalau yang ini kan menurut penulis buku, tahun halaman. Menurut penulis buku, dalam pengutip, tahun halaman. Penulis buku tahun halaman mengatakan bahwa. Penulis buku dalam pengutip tahun halaman mengatakan bahwa. Nah, yang harus kita ingat adalah perbedaan antara penulis dengan pengutip. Nah, penulis dan pengutip ini bisa dilihat dari tahun. Jadi ada tahun muda, ada tahun tua. Nah, tahun yang muda berarti dia pengutip. Tahun yang tua berarti penulis. Nah, kalau penulis berarti dikutip langsung. Kalau kutip langsung ada 3 cara. Pakai petik, kemudian di belakangnya ada nama yang dibalik. Tidak usah nama belakang belakang depan. Tapi belakang saja, karena bukan daftar pustaka. Jadi, kalau untuk dikutipan yang akan terkenal ada nama belakang. Kemudian diikuti oleh tahunnya. Halaman kalau ada, tapi kalau tidak ada sampai tahun juga betul. Kemudian kalau ada menurut penulis. Tahunnya tahun penulis, tahun yang tua. Kemudian halaman, kemudian ada komanya. Karena tadi keterangan di depan, maka sekat dengan koma. Kemudian apa yang diujarkannya tidak harus pakai petik lagi dan tidak harus dimiringkan. Kemudian ditulis kecil ya, setelah koma kan pasti kecil, meskipun kutipan tapi ditulis kecil karena tidak ada tanda petik. Kemudian kalau cara ketiga, subjek kemudian mengatakan bahwa, ingat ciri mengutip langsung, tahunnya harus tahun si penulisnya, tidak boleh tahun yang lainnya, karena tidak akan ditemukan yang lainnya kan kalau ditulis langsung. Kemudian kalau mengutip tidak langsung, 2 cara ini diturunkan, menurut Galuhnya tetap, tapi yang berbeda ada di dalam kurung. Untuk komposisi penulisannya sama saja. Ya, tidak ada petik dan tidak harus dimiringkan. Galuh dalam Putra 2020 halaman 2 mengatakan, yang berbeda adalah yang ada di dalam kurung. Jadi
sobat harus bisa membedakan dan bisa membaca soal ya. Ketika mengutip langsung ada 3 cara, pakai petik, kemudian nama, penulis, tahun halaman, menurut penulis, tahun halaman, koma, penulis, tahun halaman mengatakan bahwa, itu untuk langsung. Kalau dikutip tidak langsung ada 2 cara, menurut penulis, dalam kurung, dalam pengutip, tahun halaman si pengutip, halamannya juga sama ya, koma ya di belakangnya, karena ada menurut di depan. Kalau misalkan menurutnya hilang, jadi penulis, dalam kurung, dalam pengutip, tahun halamannya si pengutip, karena kan kita sudah tidak langsung lagi menulis ke sumber. Nah, karena ada subjek di depan, maka predikat, kemudian ikuti kata bahwa. Kenapa pakai bahwa? Karena menggunakan predikat ujaran yang tadi sudah disampaikan pada bagian sebelumnya. Nah, berikutnya, perbedaan cara kutipan langsung dan tidak langsung, seperti ini ya sobat ya. Jadi kita harus tahu dulu, apakah itu kutip langsung atau tidak langsung, kemudian cantumkan tahun terbitnya. Nah, kita bisa bikin polanya, lihat 2008, 2007, berarti yang Nuruddin sebagai penulis, Zamani sebagai pengutip, dan Nunung sebagai pengutip berikutnya. Maka akan didapatkan jawabannya seperti ini. 3 cara ya. Menurut penulis buku berarti menurut Nuruddin, dalam Zamani, koma ya, nanti ada tahun halaman, koma. Kemudian penulis buku di sini ada Nuruddin dalam Zamani, koma 2000 menyatakan bahwa. Kalau langsung berarti petik dulu belakangnya Nuruddin, tidak akan menemukan kata Zamani karena Nunung langsung ke Nuruddin gitu. Kemudian Nunung akan langsung lagi mengutip ke Nuruddin, berarti menurut Nuruddin 2007, koma, Zamaninya akan hilang. Nuruddin 2007 mengatakan bahwa, menurut koma, Nuruddin mengatakan bahwa, seperti itu ya pasangannya. Akhirnya didapatkan jawabannya adalah yang A, menggunakan kata Nuruddin dalam Zamani, tahun halaman, mengatakan bahwa yang lainnya salahnya kenapa? Nah ini, dengan catatan yang B tidak ada kata dalam di tengah-tengahnya, dalam kurungnya itu. Kenapa penting menggunakan dalam? Itu sebagai pembeda ya. Kalau yang tidak ada dalamnya berarti artinya sumbernya langsung. Kalau dalam berarti dalam perantara bukunya siapa gitu. Nah, yang C itu mengutip yang boros karena mencantumkan 2007 dan 2008 itu harusnya kalau mengutip tidak langsung tidak seperti itu. Dan yang D itu betul tapi untuk jawaban mengutip langsung. Kalau Nunung langsung ngutipnya ke Nuruddin. Tapi ini melalui Imron Zamani berarti Nunung harus menggunakan yang 2 cara, bukan yang 3 cara. Dan yang terakhir, kesalahannya seperti halnya yang dicoret. Berikutnya soal nomor 6 adalah berkaitan dengan daftar pustaka. Pasti sobat RBD dan sobat Oleh juga tahu ya, untuk daftar pustaka itu rumusnya adalah, nama lainnya di bibliografi. Nah ini rumusnya. Ada Nataju Tempe atau Nataju Kobit. Nataju Tempe itu nama, tahun, judul, tempat, penerbit. Nama, titik, tahun, titik, judul, titik, tempat, titik, 2, penerbit, titik. Atau nama, titik, tahun, titik, judul, titik, kota, titik, 2, penerbit. Titik ya. Di setiap tanda itu harus ada titiknya. Jadi seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan dari beberapa 2 hal yang perlu diperhatikan di dalam daftar pustaka itu adalah penulisan nama penulis dan penulisan judul. Nama penulis, ingat belakang, koma, depan dan tengah ya. Belakang, depan, tengah. Nggak akan belakang, koma, tengah, dan depan. Jadi selalu setelah belakang ke depan. Tengah, kalau ada lagi tengah, terus aja mengikuti ke nama depan. Tidak boleh menuliskan gelar ya. Kemudian di daftar pustaka ya. Kemudian 2 penulis dalam 1 buku yang dibalik hanya nama penulis pertamanya saja. Sebagai urutan paling awal atau tidak nantinya ya. Sedangkan penulis yang mengikuti yang lainnya adalah ditulis tidak terbalik ya. Kemudian yang berikutnya, jika ada banyak referensi buku, urutkannya adalah setelah namanya dibalik. Alfabet A sampai Z-nya setelah nama belakang ada di depan ya. Namanya sudah dibalik. Penulisan judul ditulis miring, kapital miring ya, atau kapital garis bawah. Tapi 3 hal yang sudah kita kenali di dalam judul itu tulisannya harus kecil adalah konjungsi, preposisi, dan kata sandang. Seperti ini ya. Seperti ini nanti jawabannya. Nah ini pelik-pelik bahasa Indonesia harusnya P keduanya kecil ya. Karena ini kata ulang. Oh ini kata ulang utuh, maaf. Kalau kata ulang utuh, tidak ya. Tapi kalau kata ulang berubah bunyi, misalkan pelak-pelik, gerak-gerik. Yang keduanya harus dikecilkan. Kalau kata ulang utuh tidak. Ini ya susunannya.
Perhatikan nama belakang harus dibalik terlebih dahulu, kemudian urutkan secara alfabet setelah nama dibalik. Jawabannya jadi B, sobat. Nah, sebenarnya memang ada ralat ini ya untuk Rahmini P-nya. Kan harusnya P Rahmini. Tapi di A Rahmini P, di B, oh di B ini ada P Rahmini ya. Oh yang B berarti yang betul. Yang B yang betul. Rahmini P, Rahmini P, Rahmini P. Setelah Rahmini P, P Rahmini dibalik, berarti kita susun P dengan Pu duluan P ya. Berarti Ro, R sama S duluan R. Berarti P, Pu, Ro, Su. Jadi ini disusun alfabetnya dari urutan nama yang sudah dibalik. Jawabannya B. Rumusnya Nata Jukobit, nama, tahun, judul, kota penerbit. Berikutnya soal nomor 7 adalah inti kalimat panjang tersebut adalah berarti ini mencari inti kalimat ya sobat ya. Nah, ini ingat kliknya bahwa dahulukan SP inti, harus bebas keterangan. Saya selalu mengingatkan bahwa selalu diulang-ulang ya untuk S itu bagaimana? Ditanyai dengan kata tanya apa atau siapa. Predikat itu bagaimana? Sedang apa atau apa yang dilakukan. Semua kata kerja berpulang menjadi subjek ketika diletakkan di awal kecuali 3 hal, konjungsi, preposisi, dan kata kerja pasif. Contohnya ini tadi sudah disebutkan. Ya, kita lihat kalimatnya. Yang dicoret itu sejak itu termasuk, ya betul, konjungsi. Yang itu ada setelah sejak, berarti dia masih perluasan. Yakni itu masih penegas. Kata yang dipertegas sebelumnya adalah keterangan, berarti masih keterangan. Dan ada yang lagi, berarti kita cari sampai kata tanda akhir yaitu dasar koma. Berarti kita menemukan yang sampai sains dasar itu kita anggap keterangan atau konjungsi karena memuat banyak ya keterangan, baik keterangan konjungsi atau preposisi. Subjeknya apa? Penulisan medis. Predikatnya diarahkan pada molekul bla bla bla, itu keterangan lagi. Berarti intinya adalah yang D, yang lainnya ada di kalimat perluasan. Harus cari subjek yang berpasangan dengan predikat. Subjeknya udah ketahuan penelitian karena tidak ada yang harus disandingkan sebagai duel jawaban, berarti ya D saja jawabannya. Predikatnya juga sudah tepat. Dan berikutnya nomor 8. Nomor 8 ini berarti kalimat berikutnya yang termasuk kalimat baku. Nah, sama halnya seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa keterangan mendahului inti, bahwa keterangan harus ada komanya nanti ya, kemudian inti. Kalau SP bahwa, SP agar, atau SP tentang dengan ciri-ciri yang sudah saya sampaikan. Yang A menurut Yeo harusnya menurut Yeo, koma. Atau Yeo mengatakan bahwa. Yang B, pihak biro perjalanan mengeluhkan harusnya bahwa, bukan koma. Kalau mau koma berarti menurut pihak atau berdasarkan pihak biro perjalanan, koma, mengeluhkannya hilang. Tapi karena di sini ada mengeluhkan berarti komanya hilang pakai bahwa. Berdasarkan, kalau ada di depan berarti berdasarkan hasil survei, berarti koma. Menunjukkan bahwanya hilangin. Nah, kalau mau ada menunjukkan bahwa berarti hasil survei menunjukkan bahwa. Berikutnya, kalau yang dia menurut bla bla bla, koma, berarti S-nya apa? Krisis air bersih. Bagaimana? Mulai merisaukan. Berarti SP-nya jelas. Yang A itu ada dengan. Predikat di sini menggugah. Berarti kalau predikat pasif, predikat aktif, maaf ya, harus ada koma, harus ada subjek. Nah, berarti ini lebih tepatnya adalah membuang dengan. Jadi adanya bencana alam menggugah nurani. Apa yang menggugah nurani itu? Adanya bencana alam. Berarti jawabannya nomor ini adalah yang A. Yang D, yang D. Menurut pengamat lingkungan, koma, krisis air bersih dan masa udara segar mulai merisaukan. Ya baiklah, di soal terakhir untuk soal materi PPU ini adalah soal berkaitan dengan pengetahuan yang memang ini harus dipahami dari ciri-ciri yang dekat dengan jenis-jenis yang lainnya ya. Contohnya di sini ada pergeseran makna. Yang berkaitan dengan pergeseran makna itu tidak hanya berkaitan dengan satu hal, tapi banyak ya. Aku tidak menduga bahwa selama ini dia telah menjadi benalu di antara aku dan sahabat-sahabat aku. Kalimat tersebut, nah, benalu di sini memang kita tidak tahu ya mana yang termasuk kata yang bergeser. Nah, aku tidak menduga bahwa selama ini dia telah menjadi benalu di antara aku dan sahabat-sahabatku. Di antara kata-kata yang lainnya yang harus kita soroti adalah kata benalu. Benalu kan di situ adalah tumbuhan yang parasit ya. Nah, benalu di sini disandarkan ke orang yang dikata gantikan dia di sini. Berarti artinya ini adalah pergeseran secara
makna, asosiasi namanya. Nah, di sini mana yang sama dengan konsep tersebut. Nah, kita harus lihat dulu makna kata, ada hubungan makna dan pergeseran. Makna kata ada denotasi, konotasi. Hubungan makna ada homonim, homopon, homograf, polisenim, hipernim, hiponim, antonim, sinonim. Pergeseran makna ada ameliorasi dengan pejorasi, general dengan spesial, sinestesia dan asosiasi. Nah, makna kata itu adalah denotasi, itu sebenarnya atau harus dari kamus dan secara leksikal. Konotasi itu kias, tidak sebenarnya atau bisa berupa ungkapan-ungkapan. Nah, yang tadi disebutkan bisa jadi maksudnya mengarah ke konotasi. Kenapa? Karena benalunya nggak harus dicari di kamus, tapi dari makna yang ada di dalam konteks. Nah, di sini ada meneruskan kata homonim di bagian hubungan makna ya. Homonim itu punya dua kaki. Kakinya adalah fon dan graf. Homofon itu sama bunyi, bang dengan bang. Ya, kemudian sanksi dengan sanksi yang pakai K. Homograf tulisan aja yang sama, beda arti, ada apel sebagai buah, ada apel sebagai upacara. Nah, kalau homonim punya dua kaki yang bisa bunyi juga sama, tulisan juga sama. Contohnya kata bisa, ada bisa dapat, ada bisa ular, seperti itu ya. Itu homonim, tapi biasanya kalau homonim itu meskipun ada dua tulis sama bunyi sama, dia harus denotasi dua-duanya. Kalau konotasi nanti masuknya ke polisemi nih, polisemi banyak makna. Dia harus memuat konotasi. Contohnya, kepala sekolah memotong kepala ayam. Kepala sekolah di sini kan bukan berarti anggota badan, tapi jabatan. Berarti konotasi. Memotong kepala ayam bagian dari tubuh si ayam. Kemudian hipernim, hiponim. Nah, contohnya umum ke khusus ya. Buah-buahan ada apel, anggur, jeruk. Kemudian antonim, sinonim itu sama kata ya. Nah, ada pergeseran makna. Ada ameliorasi, membaik. Contohnya mantan, tunanetra. Kalau peorasi, peot ya. Peot itu keriput, berarti peot itu memburuk. Contohnya bekas. Dari mantan jadi bekas, dari tunanetra jadi buta. Jadi yang kasar, makna dulu dan sekarang masih dipakai dua-duanya. Yang membaik ke ameliorasi, yang memburuk. Amel itu manis, peot itu buruk. Berarti yang memburuk ke peorasi dan yang manis ke ameliorasi. Yang membaik ke ameliorasi. Kemudian generalisasi, meluas. Nah, meluas berarti memiliki kata yang tidak lagi spesifik di awalnya. Contohnya kata berlayar. Dulu berlayar itu harus pakai layar, kemudian perahu layar dari layarnya, kemudian ada di laut gitu. Terus kalau sekarang perahu mesin juga masih disebut berlayar. Saudara, kalau nggak ada kumunya, sama seperti ibu, bapak, dan lain-lainnya, kata sapaan, kata partisipan itu dikapitalkan, maka itu namanya general. Jadi tidak mengaitkan ke saudaranya kita gitu. Tapi saudara secara luas, ibunya secara luas. Kemudian spesialisasi menyempit. Menyempit itu berarti kata-katanya spesifik. Contohnya hanya di kata-kata tertentu ya. Contoh yang kita dapatkan ada kata sarjana. Dulu sarjana itu adalah ya semua lulusan sekolah. Kalau sekarang kan hanya untuk S1. S2 sudah beda lagi namanya. S3 juga sudah beda lagi. Madrasah. Dulu semua sekolah namanya madrasah, sekarang spesifik hanya sekolah Islam. Motor, dulu itu semua mesin namanya motor. Yang ada di blender, mixer, itu namanya mesin, itu motor dinamakan. Kalau sekarang motor itu roda 2. Sinestesia, pertukaran dua indera. Nah, ada dalam satu kalimat, contohnya ucapannya pedas, anak itu manis. Kita tahu itu ucapan pedas itu dari didengar, pedas itu rasa. Anak itu kita tahu dari dilihat, manis itu rasa. Jadi kalau ada pertukaran dua indera, maka itu sinestesia. Biasanya ada di dalam karya-karya puisi, karya sastra ya. Dan terakhir adalah asosiasi, pergeseran makna. Nah, amplop kias, berarti ini masuk ke makna konotasi. Amplop itu diserahkan untuk menaikkan jabatan. Amplop kalau secara denotasi harus diambil dari KBBI. Tapi makna ini tidak membutuhkan makna denotasi. Kenapa? Karena kalimatnya ini bermakna kias. Jadi kita artikan berdasarkan kalimat. Kalau saya memasukkan surat ke dalam amplop, maka amplop harus dicari di kamus artinya apa. Jadi kalau amplop itu ditujukan supaya dia naik jabatan, atau di sini amplop itu diserahkan untuk menaikkan jabatannya, maka amplopnya tidak harus dicari di kamus, tapi dimaknai secara kias. Artinya adalah uang suap atau sogokan. Maka jawabannya yang A, tekstur kue itu sangat lembut, membelai. Lembut, membelai. Itu sinestesia, pertukaran dua indera. Gadis kecil manis itu manis sekali jika rambutnya dikepang dua saat memakai skrap itu juga sinestesia. Kemudian kalimat yang berikutnya, yang C, para pejabat masih saja berebut kursi. Nah, kursi di situ bukan tempat duduk, tapi
jabatan. Dan terakhir berikutnya, meskipun kini telah menjadi buta. Nah, buta tuh peyorasi karena kasar maknanya. Astri baru saja beranak, ini juga kasar karena kalimat ameliorasinya adalah melahirkan atau memiliki anak. Seperti itu sobat ya. Ya, baik, dari soal 1 sampai akhir di soal yang kedua ini di pemahaman penalaran dan pemahaman umum ya. Pengetahuan dan penalaran umum sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberi masukan atau memberi ilmu kepada sobat semuanya dimanapun berada yang tentunya setia mengikuti pembelajaran kelas intensif online ini dari awal sampai di TO ke-12 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan dalam penyampaiannya. Ya, dari Rumah Belajar Daniel, saya Sri Maryanti. Salam, yes I can. Tidak ada kesuksesan tanpa adanya perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RBD, kembali lagi kita akan membahas tryout UTBK 2020 bersama saya Bu Evi. Hari ini kita akan membahas tryout 12 ya. Mungkin kalian juga sudah membaca teksnya tapi kita ulang secara garis besar ya. Ya, kita lihat. The US team is one of 3 digging into what is now known to be a vast system of lakes and streams deep below the surface of Antarctica. Jadi katanya tim Amerika ini adalah salah satu dari 3 tim yang menggali sebuah sistem danau atau aliran air jauh di bawah permukaan es tentunya ya di Antartika. A British team attempting to drill into much deeper Lake Ellsworth had to return home in December because of equipment failure. Jadi tim dari Inggris, ini tim pertama tim Amerika, tim kedua tim dari Inggris, itu sudah menggali ke danau yang lebih dalam lagi dan harus pulang Desember lalu karena kerusakan alat atau kegagalan di alat ya. But the Russian team is also at work now, retrieving a core of water from Lake Vostok. Tim Rusia katanya sekarang sedang bekerja untuk menarik atau mengeluarkan inti air ya, core of water dari Danau Vostok. Ya mungkin kalian ada yang bingung. Nah ini seperti ini ya, di Antartika itu ini permukaannya. Ya, permukaannya ini es, ya es beku ya, ini yang segini dalamnya. Nah, di dalam itu di dasar itu ada danau, artinya ini tidak ikut membeku. Nah, ini ingin diteliti oleh para ahli, jadi harus digali secara dalam ini ya. Ini ada di sini dibilangnya sekian ribu meter ya, 3.000 meter lebih, hampir 4.000 meter. Jadi tidak aneh ya kalau ada alat yang sampai rusak katanya, karena menggali es sejauh atau sedalam 4.000 meter itu nggak gampang ya. Nah kita lihat secara cepat aja paragraf kedua ya. With much fanfare, the Lake Vostok core was pulled up last year from more than 2.5 miles or 4 kilometers below the frigid surface. Jadi katanya dengan fanfare ini mungkin artinya adalah perayaan yang meriah gitu. Akhirnya katanya Danau Vostok ini inti airnya bisa ditarik keluar setelah menggali sejauh 4 kilometer di bawah permukaan yang beku. Vostok is much deeper and larger than any other Antarctic lake, and both it and Ellsworth, it di sini maksudnya Danau Vostok ini dan Danau Ellsworth,
lie under much colder ice and are believed to have less deep subsurface water flowing in and out than does Willands. Ya, ini menceritakan karakteristik dari danau-danau ini. Banyak ya, ada danau Vostok, Ellsworth, ada juga Willands. Ya, dengan kedalaman yang berbeda-beda. The existence of subglacial lakes and streams in Antarctica is a relatively new discovery. Jadi ini yang penting informasinya ya. Adanya danau dan aliran air di bawah es. Jadi kalau kalian ketemu awalan sub, itu artinya di bawah. Ini artinya di bawah es. Ya, keberadaan danau dan aliran air di bawah es di Antartika itu adalah satu penemuan yang baru katanya. And the size of this wet world under the ice has only been grasped in recent years. Jadi hal ini ukurannya, berapa besarnya di bawah air di bawah es ini baru ditemukan belakangan ini. Ya. Helen Fricker, a glaciologist, ini glaciologist adalah ahli es ya. Ibu Helen Fricker ini seorang ahli es at the Scripps Institution of Oceanography and a principal investigator of the Willands team, first described Lake Willands in 2007. Jadi Ibu Helen ini menemukan Danau Willands itu di tahun 2007. Ya. Using satellite data, she and her colleagues discovered a periodic rising and falling of the ice surface above the Willands ice stream between 2003 and 2006 and concluded that a lake was likely underneath. Jadi katanya ini menggunakan data lewat satelit, dia dan rekan-rekannya itu menemukan sebuah periodic rising and falling, artinya permukaan es ini ya, itu bisa naik atau turun katanya. Bisa naik, bisa turun. Kok aneh ya? Ini es beku kok bisa naik turun? Nah, ini datanya didapat dari tahun 2003 sampai 2006. Nah, mereka akhirnya menyimpulkan kalau permukaan es ini bisa naik, bisa turun. Oh, artinya di bawah ini tentunya ada air yang tidak ikut membeku dan dia bergerak. Ya, jadi permukaannya bisa naik turun. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini juga lebih jelas lagi mungkin gambarnya ya. Seperti ini es beku. Lalu di bawahnya sini di dasarnya ada danau, ya. Iya, kita lihat sekarang ke pertanyaan nomor 1. Which of the following gives an example of points discussed in paragraph 1? Ya, mana yang merupakan contoh apa sih yang didiskusikan atau dibicarakan di paragraf 1? Ya, ini paragraf 1 ya, menceritakan tentang usaha-usaha dari ketiga negara ini untuk menggali es ya, sehingga dia ingin mengeluarkan retrieving a core of water from those lakes. Jadi ini adalah yang E. Ya, di paragraf 1 itu adalah usaha-usaha untuk memahami mengenai danau tersebut, ya. Ya, kita lihat pertanyaan yang kedua, ya. Why does the author state she and her colleagues discovered a periodic rising and falling of the ice surface above the Willands ice stream between 2003 and 2006? Seperti tadi telah kita bahas, ya, kenapa si penulis ini menyatakan ini? Kok ada air naik turun di sini? Ya, tentunya untuk menyatakan di bawahnya itu ada aliran air, ya. Jadi jawabannya tentunya yang ini ya, yang B. To inform that the lakes have been recently discovered. Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nomor 3. Nah, the following are relevant with the information in the passage except. Nah, jadi
Ini pernyataan ini adalah relevan menurut bacaan ini, kecuali yang mana yang tidak relevan. Kita lihat ya. Yang a government interested in exploring the Antarctica should recruit experts in glacier. Pemerintah yang merasa tertarik untuk eksplorasi di Antartika ini harus mempekerjakan para ahli dalam bidang glacier. Tentunya iya. Ini relevan. Yang menggali ini bukan orang biasa tapi harus ahli ya, experts. Opsi yang B, sophisticated equipment support should be available to explore the Antarctic Sea. Jadi peralatan yang canggih itu haruslah ada untuk mengeksplor Laut Antartika. Benar ya, karena terbukti yang dari negara Inggris saja equipmentnya ini, peralatannya bisa rusak ya, dan mereka harus pulang. Jadi ini relevan. Yang C, the drilling team should consist of expertise on marine biology. Jadi tim penggalinya harus terdiri dari ahli marine biology. Tentunya iya. Air di bawah es itu ada apa katanya? Ya, ini tentunya relevan. Yang D, water of subglacial lakes is also frozen. Air di bawah danau itu juga membeku katanya. Kalian mungkin ingat ya tadi gambarnya, air di bawah danau itu beku. Nah, kita tadi lihat bahwa si airnya itu tidak membeku ya, si danau tadi tidak beku. Tentunya karena permukaan esnya juga bisa naik turun ya. Jadi opsi yang D ini tidaklah relevan ya. Data on lakes in Antarctica are very limited. Data dari danau di Antartika itu sangat terbatas. Tentunya iya, terbatas. Makanya mereka ingin meneliti, ingin mengeluarkan inti air. Ya. Oke, itulah pembahasan dari teks yang pertama. Sekarang kita masuk teks yang kedua ya. Ginger itu jahe, nuts itu kacang, fatty fish itu ikan yang berlemak, and whole grains ini gandum yang utuh, are just some of the many foods that have been publicized to have anti-inflammatory properties. Jadi makanan-makanan ini ya, makanan-makanan yang sehat ini itu adalah hanya beberapa dari banyak makanan yang sudah dipublikasikan atau disebarkan infonya ke masyarakat, katanya memiliki zat-zat anti radang, inflammatory di sini artinya radang ya. But do they work? Tapi apakah mereka ini ampuh ya untuk menghilangkan radang? It turns out that experts agree that eating a diet rich in such foods may in fact help lower the levels of inflammation in the body. Jadi para ahli setuju katanya bahwa makan dengan pola makan, ini dietnya pola makan ya, pola makan yang kaya akan makanan-makanan seperti ini yang mengandung ini semua sesungguhnya bisa membantu menurunkan tingkat radang ya, level radang di tubuh kita. Nah, tetapi they stress that adding or increasing the consumption of any in the food is likely not going to have a profound effect on one's health. Ya, tetapi mereka menekankan bahwa dengan menambahkan atau meningkatkan konsumsi dari makanan-makanan itu, ya makanan ini maksudnya tadi yang sehat-sehat ini ya, is likely not going to have a profound effect. Belum bisa disimpulkan memberikan dampak yang jelas terhadap kesehatan seseorang. Ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa jawab based on the passage, which of the following reflects the idea of relationships between consuming gingers, nuts, fatty fish, and whole grains and health. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini ya Sobat RBD,
kalian harus mengganti kata and ini ya dengan satu kata yang paling tepat. Jadi menurut paragraf ini, sepertinya makanan-makanan ini ada dampaknya dan bisa mendukung kesehatan seperti itu ya di awalnya. Oke. Nah, kita ganti semua kata and ini dengan mendukung ya. Makanan sehat ini mendukung kesehatan misalkan ya. Nah, kita ganti ini semua and ini and tuh ya dengan kata mendukung. Misal ya yang A nih. Thirst, rasa haus mendukung minum. Benarkah rasa haus mendukung minum? Ini salah ya. Usia, age, mendukung kekuatan fisik. Usia mendukung kekuatan fisik. Sepertinya juga nggak masuk akal ya. Yang C, learning efforts and grades. Usaha-usaha belajar mendukung nilai. Ya, ini sepertinya jawaban yang paling tepat ya. Tapi kita lihat yang berikutnya. Sleeping hours and body freshness. Jam tidur mendukung kesegaran tubuh. Ya. Yang E, bodily exercise, olahraga katanya mendukung pertumbuhan fisik. Ya, ini juga kurang tepat ya, karena pertumbuhan fisik kalau untuk orang yang sudah dewasa atau sudah tua itu sudah tidak bertumbuh lagi walaupun mereka olahraga. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Ya, learning efforts and grades. Sudah ngerti caranya ya Sobat RBD? Iya. Nah. Oke, di bacaan ini, di teks yang kedua ini, ditanyanya itu hampir setiap paragraf ditanya intinya ya. Jadi ada juga model soal yang seperti ini ya Sobat RBD. Tapi kalian gak usah takut, gak usah bingung juga. Kalian bisa memahami. The argument in the last line of paragraph 4 assumes that kalimat terakhir di paragraf ini. Kita lihat ya, ini karena pendek kita lihat semuanya deh ya. Food is medicine. Makanan adalah obat katanya. But it is hard to compare medicine that is created in a lab with something that is grown in the ground to determine what is going to be beneficial, Kirkpatrick said. Jadi ilmuwan ini, ya Kirkpatrick di sini, dia bilang begini, makanan itu obat, tapi sulit untuk membandingkan obat-obatan yang dibuat di dalam lab. Artinya ini obat-obatan ini dengan segala penelitian, ya, dengan segala pertimbangan dan menggunakan segenap ilmu pengetahuan, ya, susah katanya untuk membandingkan ini ya dengan sesuatu yang cuma tumbuh begitu saja katanya di tanah ya, untuk menentukan yang mana yang lebih menguntungkan. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, depending on a person's condition, ya tergantung kondisi orang tersebut, and the reasons for their inflammation, dan alasan-alasan atau penyebab dari radangnya mereka, medication may be necessary. Jadi menurut Dr. Kirkpatrick ini, obat-obatan itu perlu kalau ada orang yang terkena radang. Ya, sementara makanan can be still a nice add-on. Makanan itu tetap saja bagus sebagai tambahan. Jadi bukan yang utama. Oke? Nah, ini artinya ya yang kalimat terakhir ini yang ditanyakan kan di paragraf di nomor 5. Kalimat terakhir di paragraf 4. Depending on a person's condition and the reasons for their inflammation, medication may be necessary. Oke? Jadi jawabannya yang mana? Yang ini. Ya, artinya getting medication is a better way to solve inflammatory problems. Jadi mengkonsumsi obat itu lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah peradangan. Ya. Baik, sekarang kita lihat nomor 6. Which of the following best restates the idea of paragraph 2? Nah, ini paragraf kedua isinya ya. Paragraf kedua,
Kita lihat secara cepat ya. In a new small study, researchers found that men who consumed flaxseed for 42 days experienced a significant decrease in inflammatory markers compared with men who did not consume flaxseed. Jadi orang yang makan ini salah satu jenis biji-bijian ya, flaxseed katanya selama 42 hari menunjukkan turunnya peradangan secara signifikan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengkonsumsinya. Ya, in another study, the authors found that taking ginger root extract appeared to reduce markers of colon inflammation. Jadi orang yang mengkonsumsi akar jahe, ekstrak akar jahe katanya sepertinya mengurangi radang usus colon ya. In addition, selain itu, according to the results of a study, curcumin. Ini curcumin itu kunyit ya. Curcumin, which is the main compound in a spice, turmeric, which is used, turmeric ini kunyit ya, turmeric kunyit. Jadi curcumin itu zat yang ada di dalam kunyit. Which is used in curry. Kalau kalian bikin curry ya tentunya memakai kunyit, warnanya kuning jadinya, could help suppress biological mechanisms that lead to the inflammation in diseases of the tendons. Jadi kunyit bisa menekan peradangan dalam penyakit-penyakit di tendons ya, di otot. Rheumatoid arthritis, cardiovascular disease, and diabetes are some of the conditions that have been linked with higher levels of inflammation. Nah, jadi apa inti dari paragraf kedua ini? Ini ya, makanan-makanan ini ya bisa mengurangi radang gitu ya, secara singkatnya. Jadi isinya adalah yang B ini. Some studies showed that anti-inflammatory foods could lower inflammation. Oke, itulah pembahasan mengenai tryout 12. Ya, Sobat RBD, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembahasan-pembahasan tryout selanjutnya.